Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama yang pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, yaitu diantaranya nikmat iman, Islam, wal ihsan. Dan terlalu pula salatu wassalam kita curahkan pada junjungan kita yang Habibana wa Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Maulana Ainul Yusuf dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang kali ini saya akan mempresentasikan atau membacakan tugas UTS ulangan tengah semester dengan judul resiko bank dan suku bunga bank. Yang terhormat Ibu Irvi Eriza, MPD selaku dosen pengampu mata perkuliahan ini. Langsung saja pada pemateri yang pertama untuk pengantar. Kata pengantarnya yaitu bank memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi. Dalam operasionalnya, bank menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi risiko adalah perubahan suku bunga. Jadi itu kata pengantar. Pengertian suku bunga bank. Jadi risiko bank adalah potensi terjadinya kerugian yang dapat mempengaruhi pendapatan, modal, maupun kelangsungan usaha bank akibat adanya ketidakpastian dalam kegiatan operasional dan lingkungan eksternal. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko bank. 1. Risiko kredit. Kegagalan debitur membayar pinjaman. 2. Risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. 3. Risiko pasar, yaitu kerugian akibat perubahan harga pasar, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lain. 4. Risiko operasional, kesalahan manusia, sistem, atau proses internal. Dan yang kelima, risiko hukum dan kepatuhan, yaitu pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada pengertian suku bunga. Suku bunga adalah imbal hasil yang diterima bank dari pinjaman yang diberikan atau dibayar bank kepada nasabah penyimpanan dana. Merupakan alat penting bagi bank sentral dalam mengatur kebijakan moneter. Selanjutnya, jenis-jenis suku bunga. Apa aja sih jenis-jenis suku bunga itu? Jadi, suku bunga itu ada 4 jenis, yaitu ada suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, dan suku bunga tetap, dan suku bunga mengembang. Nah, dari keempat tersebut mempunyai pengertiannya, yaitu suku bunga simpanan adalah yaitu diberikan kepada nasabah penyimpanan. Suku bunga pinjaman yaitu dikenakan kepada debitur. Suku bunga tetap atau fixed yaitu tidak berubah selama periode tertentu.
Dan yang terakhir yaitu suku bunga mengembang atau floating, yaitu berubah mengikuti kondisi pasar. Dampak perubahan suku bunga. Ada kondisi, ada dampak terhadap bank. Kondisinya apa? Suku bunga naik, yaitu risiko kredit meningkat, beban bunga naik. Suku bunga turun, dampaknya pendapatan bunga menurun. Suku bunga fluktuatif, dampaknya ketidakpastian perencanaan keuangan. Selanjutnya yaitu strategi bank mengelola risiko. Diversifikasi portofolio kredit. Penggunaan interest rata swap atau lindung nilai hedging. Manajemen likuiditas yang baik. Pemantauan ketat terhadap kualitas aset. Penerapan manajemen risiko sesuai regulasi OJK dan BI. Selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia atau BI menetapkan kebijakan moneter dan mengatur suku bunga acuan BI rate. Otoritas Jasa Keuangan OJK menguasai manajemen risiko, stabilitas, dan kepatuhan bank. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Pada periode kenaikan suku bunga BI tahun 2023, banyak bank mengalami kenaikan NPL, yaitu apa? Non-performing loan. Debit analisis. Debitur sulit membayar cicilan akibat bunga tinggi. Bank harus memperkuat cadangan kerugian kredit. Risiko kredit meningkat, yaitu laba bank menurun. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Risiko bank adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan perbankan. Suku bunga memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas keuangan bank. Dan manajemen risiko dan kebijakan suku bunga yang tepat menjadi kunci menjaga kesehatan bank. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau kurang jelas, mohon dimaklumkan karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.